Satu informasi. Oke, biar cepat saya mulai aja ya. Suara saya terdengar jelas? Sangat jelas Pak Arya. Sangat jelas. Jelas Pak. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Berasia. Mohon maaf suara saya sepertinya sedang tidak optimal. Jadi mungkin agak sedikit kurang jelas. Yang penting nanti kita akan saya sampaikan semua informasinya, terus nanti akan saya share juga informasi terkait mengenai pengisian KRS ya. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam semester 2, semester 3, semester 4. Ini memang penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih nanti proses pengisian KRS sebagaimana semestinya sesuai prosedurnya dan apa aja yang harus dilakukan sebelum atau pada saat proses pengajuan pengisian KRS tersebut. Oke, saya share screen dulu sebentar. Satu. Oke, sudah tampil ya. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang di semester 2, terutama yang semester 3 dan 4 mungkin sudah sering saya sampaikan juga mengenai hak dan kewajiban akademik. Tapi untuk yang di sore ini saya lebih fokuskan ke dalam masalah pengajuan KRS atau nanti konsultasi dengan dosen PA-nya. Ada beberapa yang harus disampaikan lagi karena evaluasi dari perkuliahan di semester yang lalu ini di luar dari kendala teknis masalah LMS dan lain-lainnya ya. Ini masih banyak dari teman-teman yang kewajiban akademiknya itu masih ditinggalkan ya. Masih ditinggalkan atau ada beberapa yang tidak dijalani kewajiban akademiknya. Di semester kemarin ini memang proses perkuliahan kita agak sedikit terkendala. Yang pertama karena masalah sistemnya, yaitu masalah LMS-nya, itu dengan urusan vendor atau pihak ketiga. Ada masalah sedikit, ada masalah teknis yang mengakibatkan memang proses kita agak sedikit terganggu di sekitar minggu ke-12 atau minggu ke-13. Nah, tapi itu sudah teratasi dengan cepat dengan migrasi LMS ke yang sebelumnya pernah kita pakai juga, dan harusnya perkuliahan memang bisa berjalan lancar sebagai mestinya juga. Nah, karena ada beberapa masalah di LMS di semester yang kemarin itu ada diberlakukan sistem dispensasi. Jadi untuk teman-teman absensinya itu di bypass oleh bagian akademik. Cuma di situ ada kekurangannya karena masalah bypass absensi dari prodi atau dari akademik sendiri. Ini agak sulit mentrace mana sih mahasiswa kita yang benar-benar aktif dan mana yang tidak gitu. Karena semua presensi di bypass seperti itu. Jadi ada yang tidak melakukan kewajiban pun itu mendapatkan presensi kehadiran. Nah, walaupun sebenarnya kalau di aturan kita yang sebenarnya adalah presensi kehadiran itu untuk teman-teman sebagai syarat lulus kuliah selain mengikuti ujian UTS dan UAS, presensi kehadirannya adalah minimal 81,25% dari 16 kali pertemuan. Yang artinya sebenarnya dalam satu semester itu teman-teman ini mempunyai jatah hanya 3 kali untuk alpa atau absen, tidak hadir. Lebih dari itu, seharusnya walaupun mengerjakan tugas 1, tugas 2, UTS dan UAS, tapi jika presensi kehadirannya kurang dari 81,25% atau tidak masuk alpa sebanyak lebih dari 3 kali, itu langsung auto E. Ya. Nah, 16 kali pertemuan ini memang standarnya dari SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Minimal adalah 16 kali pertemuan dalam satu semester. Di mana dalam 16 kali itu ada 2 kali pertemuan yang sifatnya adalah untuk evaluasi atau ujian, UTS dan UAS. Yang 14 kalinya adalah materi atau perkuliahan. Ini kewajiban akademik yang pertama yang harus benar-benar dipahami sama teman-teman semua. Jangan sampai miss lagi. Jadi satu semester ini 16 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, di semester ini ada bonus 1.
di semester ini ada pengecualian karena di minggu ke-12, minggu ke-13 itu kita ada sedikit problem. Maka di semester ini ada 17 kali pertemuan. Yang ditambahkan satu pertemuan sebelum UAS itu adalah pengayaan materi. Ya. Itu tidak masalah karena standar minimal ada 16. Kalau bisa lebih ya sebenarnya bagus, tapi kan standarnya adalah minimum dan pasnya adalah 16. Dan ini berlaku di hampir sebagian besar atau seluruh pendidikan tinggi ya, perguruan tinggi. Nah, ini yang banyak terlewat, banyak yang masih miss. Oke, kita ini terikat dengan aturan 1 SKS. Ini juga udah sering banget saya sampaikan. Apa sih 1 SKS itu dan berapa lama sih sebenarnya 1 SKS? Kalau misalkan teman-teman lihat di aturan Siakat, itu 1 SKS-nya hanya terdiri dari 50 menit. Oke. Nah, 50 menit itu bukan mencerminkan 1 SKS. Kalau dari SNPT lagi, kita lihat KKNI lagi, dan standar yang lain-lain segala macam permen, 1 SKS itu adalah 170 menit, bukan 50 menit. Contoh kayak gini, di mata kuliah algoritma dan pemrograman, itu terdiri dari, atau mata kuliah itu bobotnya adalah 3 SKS. Nah, apa sih yang menentukan mata kuliah itu jadi 3 SKS? Dari bobot kedalamannya, gitu ya. Kedalaman materinya, bobot materinya, apakah materinya berat, apakah materinya memang luas dan segala macam yang menentukan itu nanti SKS-nya 2, 3, 4, 6 dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam aturan 1 SKS itu yang mengatur satuan kredit semesternya, sistem kredit semester teman-teman, itu adalah aktivitas, semua aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman semuanya selama proses perkuliahan. 170 menit itu dalam 1 SKS terdiri bisa dari proses pembelajaran, terus assignment, quiz, tugas, diskusi, ya, diskusi, terus bisa lagi praktiknya jika ada atau simulasi ya. Itu kalau misalkan yang di offline ya praktikum gitu ya. Tapi kalau misalkan kita seperti yang ini virtual online gitu ya, kita adalah simulasi. Yang harusnya pada saat setiap VCon itu teman-teman melakukan simulasi. Nah, cuma memang ada beberapa kelemahan di sistem pembelajaran dengan model full online learning atau PJJ. Kita kesulitan untuk controlling teman-teman semuanya pada saat sinkronis ya. Jadi pada saat model sinkron ini kita benar-benar sangat sulit. Banyak hal yang menghambat, salah satunya adalah regulasi. Masalah privasi teman-teman. Gak mungkin kita menanamkan sebuah software yang akan membaca semua aktivitas kegiatan teman-teman semua selama proses sinkron perkuliahan atau sesuai jadwalnya. Kita nggak mungkin menanamkan software seperti itu karena masalah privasi regulasinya. Terus yang kedua, kita nggak bisa memaksakan. Karena apa? Karena stigmanya atau yang sudah tertanam di kita di PJJ Full Online Learning adalah proses atau bukan proses, sorry, kata fleksibilitas, yang artinya kuliah bisa di mana aja, kapan aja. Yang kapan ajanya ini yang jadi selalu jadi masalah. Oke, kalau misalkan kapan aja teman-teman pengennya sih kuliah di senggang ya gitu. Tapi nggak mungkin juga semuanya akan standby di senggang seperti itu dan waktunya juga pasti akan berbeda. Contoh saya bisanya untuk sinkron atau video conference di hari Senin, contoh untuk satu mata kuliah A. Senin jam 3 sore. Belum tentu semuanya juga bisa. Nah, itu jadi masalah lagi. Maka dari itu kita semester lalu itu sudah kita terapkan lagi satu kebijakan di mana sinkron atau video conference ini menjadi tidak wajib gitu. Tidak wajib untuk kita, tapi kalau secara aturan itu harus tetap dilakukan. Karena kalau misalkan kalau teman-teman lihat di perkuliahan yang offline atau yang mungkin ya untuk teman-teman yang sudah pernah berkuliah atau di teman-teman yang memang baru berkuliah sekarang dan belum pernah mengalami perkuliahan gitu. Atau ada cerita dari teman-teman yang lain nih yang kuliah offline ya. Pada saat dia kuliah dia datang ke kampus, ada jadwal sesuai jadwalnya, masuk ke kelas, ya kelasnya itu durasinya sesuai SKS-nya. Kalau 3 SKS berarti 50 dikali 3, yang artinya 2,5 jam. Gitu. Kalau 2 SKS 100 menit atau 1 jam 40 menitan. Nah, aktivitas dari kelas apa? Dia mendengarkan ceramah, dia berdiskusi dengan dosennya, mendengarkan ceramah atau pemaparan materi dari dosennya dan lain-lain. Itu tugas dia atau aktivitas dia ada di kelas. Tapi kita nggak tahu apakah ada assignment atau tidak. Standarnya atau wajibnya atau harusnya ada assignment, ada penugasan, baik itu kuis, tugas atau apapun. Gitu. Nah, yang dia datang ke kelas itu baru 50 menit
dari dari 170 menit per satu SKS itu ya. Jadi baru 50 menit atau baru sebagian dari 170 menit, yang 170 menit itu adalah satu SKS. Jadi teman-teman yang harus dipahami, satu SKS itu realnya adalah 170 menit. Gitu. Dan karena 170 menit itu, makanya kita membuat ada learning design proses kita, ada asinkron dan sinkron. Di mana si asinkron dan sinkron ini kita harapkan bisa memenuhi 170 menit per SKS. Dan kalau 3 SKS berarti harusnya adalah 510 menit. Itu harusnya seperti itu. Nah, kita merancangkan seperti ini, asinkron dan sinkron. Dengan tujuan bisa memenuhi 170 menit itu. Oke. Ini sebagai bahan masukan teman-teman aja sih. Kenapa kok kita banyak tugas? Kenapa kok kita harus ngerjain ini? Kenapa kok ada ini? Kenapa kok ada itu? Nah, semua aktivitas teman-teman yang dilakukan, walaupun kelihatannya cuma dilaporkan ke dosen, tapi tidak hanya sampai di dosen itu aja. Gitu. Pada saat itu sudah nyampe di dosen, itu nanti akan kita laporkan secara lengkap, ada dokumentasinya. Contoh seperti di akreditasi ini. Segala aktivitas kita laporkan di situ. Kayak kita ngobrol via WhatsApp atau di WhatsApp grup yang teman-teman mungkin ada yang bertanya masalah akademik, masalah administrasi dan lain-lain, itu kita laporkan, kita capture. Gitu. Karena itu termasuk ke dalam salah satu aktivitas perkuliahan kita. Semua hal, ya, semua hal. Bahkan ada yang nanya, Pak, dosen ini kok nggak aktif, atau ada yang menyampaikan seperti itu, Pak, gini, itu tetap adalah aktivitas perkuliahan kita. Tuh. Nah, itu semua gambaran sistem SKS dan kenapa sih banyak banget kegiatannya. Karena ini sudah di ini nih ya, sudah sering saya jelaskan juga, dan ini sudah berjalan sekarang. Nah, ini balik lagi ke tadi yang asinkron dan sinkron, dan kenapa banyaknya kegiatan seperti itu, ya itu tadi agar kita berjalan sesuai standarnya. Karena kalau kita berjalan nggak sesuai standarnya, ya bumerangnya buat kita sendiri. Contohnya gitu, di akreditasi kita nggak bisa melaporkan nih, mahasiswa ngapain aja sih untuk memenuhi sistem SKS itu, apa sih yang dilakukan di LMS, dia ngapain aja gitu. Nah, kita menjawabnya kan kalau misalkan ada aktivitas teman-teman, misalkan contoh nih mahasiswa A, dia view dan download modul. Kita lihat aktivitas view modulnya, berapa lama dia durasinya, itu kita laporkan. Dia mengerjakan kuis dengan durasi berapa lama, itu kita laporkan. Dengan nilai berapa, itu kita laporkan. Bentuk kuisnya seperti apa, itu juga kita data dan kita laporkan. Semua halnya. Diskusinya seperti apa modelnya, apa yang mahasiswa tuliskan di diskusi, bagaimana cara dosen menjawabnya, itu juga kita laporkan semua. Terus apa sih metode pembelajarannya, ada sinkron, asinkron, sinkronnya dengan video conference, itu juga kita data, kita dokumentasikan, kita laporkan semua. Itu. Nah, ini banyak yang miss di teman-teman semua, karena mungkin masalah masalah teknis di semester yang lalu itu. Jadi akhirnya kegiatan yang harusnya wajib dilakukan untuk mendapatkan presensi kehadiran ini banyak yang tidak ada atau tidak dikerjakan. Kebanyakan seperti itu. Nah, di semester berikutnya ini kita sudah mulai sangat-sangat ketat. Jadi harap diperhatikan, untuk mendapatkan presensi kehadiran itu teman-teman harus wajib menjalankan model asinkron dalam LMS. Yang asinkronnya itu cuma ada 3 sebenarnya. View dan download modul, mengerjakan kuis setiap minggunya yang pasti ada, dan tugas 2 kali dalam 1 semester, aktif diskusi atau forum. Itu 3-tiganya harus dikerjakan. Di semester berikutnya tidak ada lagi misalkan salah satunya tidak dikerjakan diberikan presensi. Sudah tidak boleh. Gitu ya. Jadi di semester berikutnya asinkron itu wajib dikerjakan. Tidak ada toleransi lagi atau tidak ada dispensasi lagi. Video conference itu ada 2 model, ada yang secara langsung, tidak langsung. Yang langsung jika teman-teman mengikuti video conference-nya, yang tidak langsung jika menyimak recording video conference. Itu aja. Dan video conference tidak masuk ke dalam parameter untuk mendapatkan presensi kehadiran. Nah, ini yang masalah IP, tenang aja ya, ini udah pernah saya jelaskan juga. IP semester awal hancur, nanti bisa kita susul di semester antara juga bisa sebenarnya, walaupun semester antara itu bukan dipergunakan untuk mengulang mata kuliah ya, tapi untuk mengambil istilahnya nyodok atau ngambil duluan mata kuliah gitu. Nah, juga bisa diperbaiki di semester-semester berikutnya. Paling enak sih ya di terakhir aja.
Tapi nggak di semester 8 juga mendekati sidang. Di mana semester yang kira-kira bobot SKS sedikit baru bisa kita ambil mata kuliah yang mengulang. Oke, nah ini adalah hak akademik teman-teman semua. Jadi untuk semester 1 dan 2 ini masih sistem paket. Nanti akan saya jelaskan lagi paketnya itu seperti apa. Sistem paket ini maksimal 19 SKS. Terus untuk yang semester 3 sampai dengan semester 8, ini maksimal 24 SKS tergantung dengan IPK-nya. Jadi ada dua, ada indeks prestasi, ada indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi itu didapatkan setiap semester. IPK ini adalah IP tiap semester yang dibagi sudah berapa semester menjadi IPK. Dengan maksimal IP dan IPK itu adalah 4. Nah, masalah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan saya jelaskan di sini aja langsung ya. Saya loncat aja. Nah, untuk teman-teman yang dulu masuk di semester periode masuknya ya di ganjil 2020, 2021, itu berarti sekitar bulan September atau Oktober di tahun 2020 mulai kuliahnya, sekarang status semesternya sudah semester 4. Terus bagi teman-teman yang masuknya di periode genap 2020-2021, antara bulan Februari, Maret, April tahun 2021, sekarang statusnya sudah semester 3. Oke, untuk yang masuk di periode ganjil 2021-2022 di awal di tahun lalu ya, di tahun lalu 2021 sekitar bulan September sampai dengan Oktober itu sekarang status semester adalah semester 2. Nah, yang baru masuk sekarang yang nanti akan berkuliah di bulan Maret sampai dengan April itu masuknya dalam semester 1 status semesternya. Oke, jadi jangan sampai salah ya status semesternya berdasarkan masuknya di periode keberapa. Ini jangan sampai salah. Oke, yang tadi ini nih. Untuk semester 1 2 ini paket 19 SKS maksimal, 3 sampai 8 ini maksimal 24 SKS, ideal adalah 22 SKS. Nah, IPK-nya ini ya. Jadi kalau IPK-nya kurang dari 2, itu hanya boleh 18 SKS maksimumnya. Gitu ya. Walaupun ada paket 19 itu nanti akan dikurangi sampai dengan maksimumnya hanya 18 karena sudah aturan dari SNPT-nya. Terus kalau IPK-nya dari 2 sampai dengan 2,49 atau kurang dari 2,5, beban SKS maksimumnya itu 20 boleh ngambilnya. Nggak boleh lebih dari 20. Nah, yang IPK-nya dimulai dari 2,5 sampai dengan kurang dari 3 atau 2,99 itu beban maksimum studinya 22 SKS. Nah, yang lebih dari 3 IPK-nya boleh ngambil 24 SKS. Oke, itu ya. Untuk cuti akademik maksimal 2 kali, lebih dari itu nggak boleh. Ya, jadi cuti akademik itu bisa diambil berturut-turut atau selang-seling. Misalkan besok nih yang di semester 4 mau cuti boleh, terus semester 5 juga mau cuti boleh, semester 6 mau cuti enggak, kita DO-kan atau kita kasih pengunduran diri, opsi pengunduran diri agar bisa pindah. Jadi nggak boleh gitu ya. Cuti akademik itu yang kalau cuti itu artinya mau nonaktif tapi lapor, berbeda dengan nonaktif kuliah. Yang nonaktif ini tiba-tiba hilang tidak melapor, nah itu kita namakan nonaktif. Dan itu tidak kita berikan keterangan untuk mundur, tapi keterangannya adalah DO, drop out, yang artinya tidak bisa dibawa SKS-nya. Jika mau pindah kampus itu berarti hangus semua, gitu ya. Oke, nah nih untuk aturan ambil mata kuliah yang semester 3, 4 itu wajib konsultasi PA. Dan bisa ambil mata kuliah kalau ada yang ulang semester 2 ya diambil. Terus semester 4 dan semester 6 pasti bisa diambil. Yang pasti semester 4 yang bisa diambil. Semester 6 kalau mau nyodok atau nambah SKS. Kalau yang di semester 2 dan semester 1 itu mengambil mata kuliah semester 2 aja. Dan ini tidak wajib konsultasi PA karena masih dientrikan oleh Prodi dan BAA untuk KRS-nya. Nah, kenapa kalau misalkan di sini kok semester 3 ngambil mata kuliah semester 2, 4, 6? Oke, kita model perkuliahan ya. Mata kuliah yang kita buka berdasarkan status semesternya di tahun akademik. Kalau kemarin itu status semesternya adalah semester ganjil, maka mata kuliah yang dibuka itu dari semester-semester ganjil. Semester 1, 3, 5, 7. Nah, sekarang status semesternya atau nanti ya, itu adalah semester genap. Maka mata kuliah yang dibuka adalah mata kuliah di semester 2, 4, 6, 8. Gitu. Kok yang masuk semester 1 ambil mata kuliah semester 2? Ya, nggak apa-apa. Di semester awal ini kita masih mata kuliah yang dasar yang nggak ada
mata kuliah sebelumnya atau kewajiban mata kuliah sebelumnya harus diambil sebelum ambil mata kuliah ini. Nggak ada seperti itu. Tapi di semester 6 ke atas, nah itu kita ada peta kurikulumnya yang nggak bisa ngambil mata kuliah itu kalau belum ngambil mata kuliah yang lain gitu, atau prasyarat ya, mata kuliah prasyarat harus diambil. Oke. Nah, untuk konsultasi PA, kita di informatika ada dosen tetap yang semuanya ini adalah dosen pembimbing akademik. DPA itu dosen pembimbing akademik. Ada saya, ada Pak Ambros Makruf Rudolf Fikeng, ada Pak Catur Nugroho masih sebagai dosen home base ya, ber-NIDN di Unsia dan masih sebagai dosen pembimbing akademik. Ada Bu Cian Ramadona Hasoltin, ada Bu Hasanah, ada Pak Muhammad Ikhwani Saputra, dan ada Pak Syahid Abdullah. Jadi yang teman-teman di semester 3 dan 4 untuk pengisian atau penyusunan KRS itu wajib konsultasi dengan DPA masing-masing. Gimana cara ngeceknya? Cek di siakatnya. Di biodata teman-teman nanti akan ada di biodata atau di status semester ya, nanti akan ada keterangan siapa dosen pembimbing akademiknya. Oke. Nah, mata kuliah apa aja sih yang dibuka di semester genap ini? Nah, di semester 2 ini ada 7 mata kuliah dengan subtotal SKS-nya dari keseluruhan 144, semester 2 ini 19 SKS. Ada estetika humanisme, pendidikan Pancasila, jadi 2 mata kuliah ini adalah mata kuliah universitas. Ya, penciri universitas. Terus mata kuliah program studinya ada 5, ada kalkulus, ada statistika dan probabilitas, sistem basis data, struktur data dan algoritma, dan pemrograman web 1. Di semester 4, ada 1 mata kuliah universitas atau mata kuliah umum, bahasa Indonesia. Selebihnya 6 ini adalah mata kuliah program studi, interaksi manusia dan komputer, pemrograman web 2, sistem jaringan 1, analisa berorientasi objek, data science, dan komunikasi data. Semester 4 ini sudah mulai fokus ya. Nanti makin lama nama mata kuliahnya makin aneh. Jadi tenang aja. Tetap pegangan. Nah, di semester 6 itu sebenarnya ada 6 mata kuliah, tapi hanya 1 mata kuliah yang dibuka disediakan untuk yang mau mengambil lebih SKS-nya. Yang dibuka itu apa? Hanya rekayasa perangkat lunak aja yang dibuka. Kenapa yang lain nggak dibuka? Gitu. Karena di mata kuliah yang lain itu ada beberapa mata kuliah yang butuh mata kuliah prasyarat yang harus diambil sebelum mata kuliah tersebut bisa teman-teman ambil. Makanya nggak kita buka. Yang paling memungkinkan untuk dibuka adalah rekayasa perangkat lunak. Dan kenapa itu aja yang dibuka? Karena ini makin cepat diambil, makin bagus. Untuk teman-teman yang mungkin ingin jadi developer, software engineering, programmer, sistem analis, segala macam, itu wajib banget menguasai bidang ilmu RPL atau software engineer. Makanya ini langsung kita buka. Pada saat nanti ada mata kuliah yang programming, sudah tahu basicnya untuk engineeringnya. Alurnya gimana? Nah, untuk pengisian atau pengajuan KRS, pastikan wajib ya, dipastikan wajib untuk konsultasi dengan DPA-nya sebelum isi KRS-nya. Baru boleh isi KRS di sistem akademik. Dan pada saat ngisi KRS-nya, untuk teman-teman di semester 3 dan 4, itu wajib ambil MK dengan kode kelas yang sama. Jangan sampai beda. Misalkan ambil mata kuliah Data Science. Data Science, kodenya IT 101. Nanti mata kuliah yang lain juga harus dengan kode yang sama. Jangan sampai beda. Tujuannya apa? Biar nanti nggak bentrok jadwalnya dengan mata kuliah lain. Kan tadi dibilang di sistem akademik itu cuma formalitas untuk pelaporan. Iya, tapi kan ada jadwal yang lain ya. Atau kalau misalkan secara sistem ya, kalau teman-teman sudah berada di satu tempat atau satu ruangan di jam tertentu, nggak mungkin bisa ngambil di tempat yang lain ya. Ya kalau di realnya, misalkan saya sekarang ada di sini di rumah saya, nggak mungkin juga saya ada di Bogor saat ini juga kan, nggak mungkin saya terbelah 2 gitu. Nah tetap sistem juga seperti itu berlakunya atau berjalannya. Jadi pastikan untuk ambil mata kuliah dengan kode kelas yang sama untuk seluruh mata kuliahnya. Nah, setelah isi KRS nanti akan diverifikasi lagi oleh dosen pembimbing akademiknya, sudah sesuai atau belum. Kalau belum, ya nanti diperbarui atau diperbaiki pengisian KRS-nya. Kalau sudah oke semua, baru KRS-nya disetujui. Dan untuk menjalankan ini, tadi teman-teman sudah dapat informasinya ya, harus administrasinya sudah beres dulu. Oke, nah ini yang harus teman-teman ingat, jadi perhatikan ya, ini tidak berhenti saya ingatkan. Kita saling respect, saling menghargai. Jadi setiap dosen atau pengajar itu punya otonomi keilmuan
Dan independensi ya pengajaran dalam kelasnya itu dilindungi sama undang-undang. Mahasiswa juga sama semua punya hak dan kewajiban yang sama, yang setara ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Contohnya gini lah, saya nggak bisa intervensi langsung nilai di sebuah mata kuliah. Misalkan contoh, Pak, saya di dosen A dapat nilainya segini ini ujiannya, padahal saya ngerjainnya bagus. Ya saya nggak bisa langsung tiba-tiba rubah menurut saya bagus, tapi kalau kata dosen yang bersangkutan yang mengajar tidak seperti itu, ya itu haknya dia karena banyak hal yang dinilai dalam pemberian nilai. Bukan hanya masalah benar salahnya. Gitu ya, bukan hanya masalah benar salahnya. Kalau kayak saya contohnya mau benar masalah, yang penting nyerempet, terus rajin banyak tulisannya dan orisinal, nggak kopas, nggak plagiat, biasanya kan suka ada nilai bonus gitu. Nah, di teman dosen yang lain belum tentu seperti itu, kan beda-beda. Jadi punya masing-masing role di dalam kelasnya. Dan ini nggak boleh dilanggar, nggak bisa dilanggar. Walaupun contohnya saya sebagai kaprodinya mungkin bisa aja. Tapi enggak, kalau misalkan saya landar itu berarti saya menyalahi otonomi keilmuan dosen tersebut. Dan itu saya bisa ditindak tegas. Oke, nah ini untuk kewajiban administrasi yang harus teman-teman patuhi juga ya. Biaya kuliah bisa 2 model pembayarannya, lunas 1 semester atau dicicil 6 kali sesuai jadwal yang tadi sudah disampaikan. Atau aturan terbaru dari bagian keuangan seperti apa. Lagi-lagi masalah administrasi saya nggak punya ranah di sini ya. Oke, nah ini kalau misalkan sudah beres semua ya kita nyaman, aman, tenang kuliah. Kalender akademik teman-teman bisa cek juga dari sistem akademik, bisa di-download juga. Jadi kalau di sini kita lihat pengisian KRS ini harusnya sudah mulai di tanggal 24 sampai dengan tanggal 19 Maret ya. Nah, di minggu depan itu baru penyusunan. Jadi di awal Maret ini nanti teman-teman baru akan ada jadwal konsultasi masing-masing dosen pembimbing akademiknya yang nanti akan di-share oleh masing-masing DPA-nya. Konsultasinya biasanya nanti via Zoom ya, via Zoom. Jadi akan ada meeting online-nya. Ingat ya, di awal Maret. Jadi kalau misalkan ada nanya, Kak, kok belum bisa entry? Iya, mata kuliahnya sudah ada di Siakat. Tapi belum ada jadwalnya dan belum di-assign dosennya. Ya, karena nilai teman-teman juga masih ada yang di-entry-kan. Jadi kita dari Prodi belum tahu akan buka kelas seberapa banyak. Gitu. Karena jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian dan lulus dari suatu mata kuliah menentukan kelas itu akan dibuka seberapa banyaknya. Kalau kita udah buka banyak dan teman-teman sudah entry, nggak mungkin kita alihkan satu persatu. Itu bisa aja tapi nggak efektif ya. Jadi pekerjaan yang berkali-kali. Nah, untuk kalender akademik teman-teman bisa simak nanti di sistem akademik ya. Boleh download di situ. Nah, ini masalah Himatika. Tadi ini promo lagi untuk Himatika. Kayak tadi salah satu contohnya ada programnya dari Himatika, itu webinar yang tadi pagi sudah kita adakan, terus nanti juga ada sertifikasi kompetensi, ini masih kita cari LSP-nya untuk bekerja sama, terus penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah ini teman-teman ada beberapa yang sudah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, contohnya di beberapa mata kuliah, kayak di semester yang lalu itu di dasar keamanan komputer sudah melakukan penelitian tuh, riset dan membuat laporan, publikasi ya, publikasi di jurnal. Nah, publikasi itu membantu sekali kita untuk mendapatkan poin di akreditasi. Itu nilainya sangat besar. Jadi, mohon bantuan juga untuk teman-teman semuanya. Jika ada mata kuliah yang tugasnya publikasi, ya memang tugasnya seperti itu. Karena mata kuliahnya diarahkan untuk outcome, ya ada outputnya. Kan sekarang kita ada di era OBE, Outcome Based Education. Jadi bukan lagi kuliah terus soal ujiannya yang tinggal jawab aja, enggak, tapi ada bentuknya atau ada hasil karyanya yang dipublikasikan, baik itu dari penelitian, eksperimen, pengabdian masyarakat atau karya tulis dan lain-lain ya. Oke, itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum Pak Riyad. Waalaikumsalam. Ya, boleh Pak Hanif nih. Kita di grup kawan-kawan kan udah ada yang komplain masalah nilai yang di semester 1, Pak. Ya, jadi di di transkrip kita itu kalau saya seperti kan 2 MK yang nggak ada nilai, Pak. Padahal di perkuliahan awal nilai itu sudah ada
di transkrip awal kami juga udah tahu dengan nilai kami. Nah, itu sudah kami konfirmasi kemarin sampai ke BAA, terus juga sampai Mas Rizky, tapi sampai sekarang belum ada jawaban, Pak. Iya. Saya cek ya. Iya. Terima kasih, Pak. Di semester berapa sih yang nggak ada nilainya? Di semester ganjil, Pak, awal. Satu. Mata kuliahnya? Mata kuliahnya kalau saya kalau nggak salah pemrograman sama matematika. Ini karena Mas Ali nilainya bagus, bolehlah di share screen ya. IPK-nya lebih dari 3,5 kok. Cuma masih ada yang C, Pak, kemarin. Tidak ada ini. Ada satu ya, nggak apa-apa lah. Ini buat motivasi teman-teman yang lain ini. Ini kan kayak Mas Ali atau Pak Ali lah ya, saya panggil aja. Ini kan salah satu mahasiswa senior, tapi dapat IPK sebagus ini. Jadi kalau ada yang muda-muda di bawah ini, waduh, pertanyakan semangatnya. Saya share screen boleh ya? Siap, Pak. Siap. Nah, ini salah satu contohnya teman kita nih, Mas Ali Hanafi ya. Sekarang ini semester 4 ya. Iya. Nah, pembimbing akademiknya Pak Amros Magnus Rudolf, Pak Rudolf atau Pak Amros. Kalau kita lihat di transkripnya loh ya, A, B gitu kan, IPK-nya sekarang 3,64. Total mata kuliah, total SKS yang udah diambil 57 selama 3 semester ke belakang. Kalau di saya nggak ada yang kosong nilainya. Iya. Tapi kalau Jadi gini, kalau di sistem akademik itu, pada saat nilai masih dalam proses entry, itu biasanya nilai kuliah? Nilai kuliah itu biasanya belum bisa diakses itu. Nilai kuliah dan si transkrip ini, gitu Pak, ya. di bagian bawah, Pak, nilai janji itu ada, Pak. Nah, itu di bawah sekali, Pak, di 2 MK terakhir, itu kan nilainya ada, Pak. Ada. Tapi di transkripnya malahan nilainya nggak ada, 0 semua. Algoritma dan pemrograman sama aljabar linear ya. Ya. Nah, rata-rata kawan-kawan untuk angkatan 1 sama, Pak. Kayaknya statusnya seperti itu semua. Kemarin. Algoritma pemrograman dan aljabar linear. Ya. Oke. Sebentar. Algoritma pemrograman dan itu adanya di ganjil. Oke. Ya. Ini di waktu kurikulum 2020 nih. Ini semester 1 ya? Iya. Ini semester 1. Nah, emang sih jadi permasalahan nih kayak gini ya. Jadi di kurikulum kita, ini masih saya share. Ada 2 kurikulum. Ada 2 kurikulum yang belum selesai diintegrasikan sama BAA. Gitu. Jadi kalau tadi ada yang belum masuk nilainya di transkripnya, tapi di KHS-nya ada, itu tenang aja. Nanti akan ada, nggak akan hilang. Di sininya kan ada nih ya. Algoritma pemrograman, udah saya hafal ini, berarti asal ini alproknya A. Nanti kalau misalkan dapatnya B, saya yang revisi. Aljabar linear, ini sekitar ya. Kurang 1 nih sebenarnya, 68 itu B. Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Beres ya. Nanti akan ada kode transkripnya, tenang aja. Satu lagi, Pak, boleh nama, Pak? Yang Satu lain lagi. mana nih? Ya udah, jangan lama-lama. Ya, terkait masalah presensi tadi, Pak. Apakah untuk di semester ini, kata Pak Dekter kan masih lama aturan masih ketat, Pak. Aturan barunya presensi yang sekarang ini untuk asinkronnya wajib dikerjakan semua. View download modul, mengerjakan kuis, dan diskusi. Kalau salah satunya tidak dikerjakan, tidak mendapatkan presensi kehadiran atau dianggap absen, alpa, tidak hadir. Kalau yang Vicon tidak wajib ya. Oke, siap, Pak. Masih sama. Ya, karena saya terus terang aja, Pak, pulangnya kan sering malam terus, Pak. Ya. Jadi pas kadang-kadang misalnya kita sinkronnya jam 7, saya baru nyampe setengah 8 gitu, Pak. Jadi perkuliahan kan masih dalam perjalanan. Oke. Jadi untuk asinkron ini yang wajib
Yang kayak Vicon seperti itu atau sinkronnya masih tidak wajib. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting asinkronnya aja. Kalau asinkron kan fleksibilitasnya udah wah banget kan. Gitu. Siap, Pak. Terima Beres kasih, ya. Pak. Oke, Ya. thank you. Oke, silakan Mas Noto. Izin Pak bertanya, tapi sebetulnya udah dijawab Bapak sih tadi. Cuman kalau saya kasusnya itu, kalau Pak Ali Hanafiah tadi ada mata kuliah yang nggak tampil, punya saya juga Pak. Jadi di semester genap atau yang awal bagi saya yang angkatan 2, pemrograman web, ini sekalian mewakili kelas kami yang 102, serentak pemrograman web di transkrip itu nggak tampil Pak. Tapi di Tapi Bapak KHS kan sih tadi ya. di KHS tampil nggak? Kalau gimana Pak? Di KHS-nya tampil nggak? Kalau di KS tampil, cuman di transkripnya aja yang enggak. Oh, yang di transkripnya nggak tampil ya? Ya, Coba. satu sekelas. Bentar. Oke, pemrograman webnya dapat A kok Mas Noto. Ya. Nah, ini masukan buat teman-teman yang lainnya. Setiap periode pengisian nilai selesai, kan bisa lihat KHS dan transkrip ya. Itu selalu di-capture atau di-download. Itu ya. Selalu di-capture dan di-download. Pada saat nanti ada kasus case-case seperti ini, yang belum tampil di transkrip, itu karena kurikulum kita tadi ada 2020, 2021. Nah, itu nanti pada saat nanti terakhir tuh biasanya tuh kita akan ngecek lagi tuh sebelum mahasiswa itu melakukan pengajuan judul tugas akhir, kita cek transkripnya semua. Nanti kalau ada yang kurang, itu biasanya nanti kan kita tarik atau kita lengkapin. Itu aja. Nah, kalau yang tadi kasusnya yang pertama tadi udah saya jelaskan, peralihan kurikulum. Jadi kurikulumnya ada 2. Yang 2020 itu belum selesai dimigrasi semuanya. Karena juga kita sempat beralih LMS, datanya ada di LMS yang lama, pindah ke LMS yang baru. Ketiban data itu, pindah lagi ke yang lama harus disesuaikan lagi. Nah, itu butuh waktu lagi. Tapi tadi nih ya, ini biar meyakinkan ya, biar meyakinkan. Nggak apa-apa ya, saya share screen ya. Orang IP-nya 4 kok. Di sini di kartu hasil studi itu tetap ada gitu ya. Di kartu hasil studi itu tetap ada gitu. Nanti ini di capture. Jadi setiap semester itu ada semua, di capture aja ya. Nah, ini saya cepet-cepetin aja kok. Di capture aja, terus kalau nanti di transkripnya nggak ada, itu teman-teman tetap punya backup pegangan di situ. Ya nanti kalau misalkan ada problem seperti ini, itu nanti punya buktinya. Ya. Dan di LMS-nya atau di siakatnya juga masih ada historinya. Jadi makin kuat lagi. Oke? Beres ya? Siap. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Tamrin, silakan. Ya, selamat malam Pak Riyad. Malam. Ya. Saya ingin mau lanjutkan kuliah. Kemarin kan sempat cuti Pak. Oh, ya. Saya sudah hubungi Pak Riyad di lewat WA juga, Telegram juga, nggak ada respon. Alhamdulillah malam ini ada webinar. Kebetulan saya langsung bicara dengan Pak Riyad. Ya alurnya gimana Pak? Maksudnya saya mau ingin lanjutkan kuliah gitu Pak. Saya cek dulu. Sekarang statusnya semester 3 ya? Semester 3 Pak. Idle-nya, idle 2 semester ya? Oke, yang paling gampang. Iya Pak. Yang pertama pasti administrasinya. Ya, karena waktu itu Mas Samrin ini kayaknya nggak lapor. Kalau lapor biasanya saya dapat datanya. Sempat Pak Riyad memang kirim formatnya, hanya saya nggak sempat karena waktu itu saya ada sementara sibuk ANBK sih sebenarnya Pak di lapangan. Kita ada survei ke sekolah-sekolah. Saya nggak sempat isi format itu gitu Pak. Oke. Nah, jadi nanti diurus administrasinya aja. Kalau misalkan coba bilang ada keringanan nggak? Jadi ini saya bukan ngajarin ini ya. Tapi kemarin ada yang diberikan keringanan nih, belum nggak lapor. Ya, jadi artinya dia ada tunggakan segala macam gitu. Banyak kan tunggakannya kalau 2 semester itu. Dia mau lanjut, jadi ada potongan atau ada dispensasi atau gimana atau diskon lah. Nanti coba langsung aja lebih enak ke bagian keuangannya itu. Nah, kalau udah seperti itu ya nanti bisa entry KRS lagi gitu aja. Siap. Masih bisa aktif lagi kok. Baik Pak. Oke ya. Siap, makasih Pak. Oke, thank you. Sip, ada lagi? Kita batasin azan maghrib, kita selesai ya.
Yang lain kayaknya aman, soalnya udah sering disampaikan materi ini. Wilayah Papua sudah selesai sholat isya, Pak. Kita beda wajibnya. Oke, ada pertanyaan di grup. Oh, direct message ya. Oh, direct message nggak kelihatan ke saya nih, sebentar. Untuk semester 1 tidak mengikuti perkuliahan bagi nanti untuk mengulangnya. Ini siapa? Mengulangnya, sebenarnya bisa konsultasi dulu ke DPA. Tadi yang saya sampaikan, kalau untuk setiap semester berjalan itu enaknya diambil dulu yang semester berjalannya. Jadi nggak tumpang tindih. Artinya nggak bingung. Kayak misalkan sekarang kan contoh ada yang di semester 3, ya ambil yang semester 3 dulu aja. Jangan ngulang yang di semester 1 gitu. Contohnya kan sekarang semester 3. Sorry. Sekarang ini kita masuk semester genap ya, semester genap yang artinya mata kuliah yang dibuka itu mata kuliah yang ada di semester 2, 4 dan 6. Nah, contohnya temennya ini statusnya dari semester 4 nih ya. Statusnya ambil semester 4. Pengen ngulang semester 3 nggak bisa. Nanti ngulangnya di besok. Bisa ngulang di semester bisa ngulang mata kuliah yang di semester 2 itu. Tapi sayang, mendingan diambil dulu mata kuliah yang ada di semester 4 ini. Gitu ya. Ambil dulu mata kuliah yang ada di semester 4 ini, tingkatkan performanya, artinya usahakan IP dan IPK-nya bisa di atas standar, kalau bisa di atas 3, dengan tujuan apa sih? Beban studi maksimumnya bisa naik, bisa sampai 24. Jadi di semester berikutnya bisa lebih dari setiap semester yang ada nih jumlah SKS ada berapa. Contohnya, sudah bagus nih, besok semester 5, mata kuliah di semester 5 cuma ada 18 nih. Terus IPK-nya 3, kan bisa ngambil 24. Artinya kan bisa ngambil mata kuliah lainnya nih yang ngulang. Jadi dicicil tiap semester begitu. Ya. Jadi biar nggak mengganggu di semester berjalannya. Oke ya. Terus ada Satria. Dihitung semester reguler atau tidak? Semester antara tetap dianggapnya semester reguler karena semester antara juga kita ada standar nasional standar penjalanannya atau standar operasionalnya, dan itu resmi kok diatur di dalam SNPT atau di SNDikti-nya. Jadi tetap diakui sebagai semester ya. Tidak ada semester reguler dan semester antara sih kalau misalkan di transkrip ya. Kalau di laporan ada semester reguler dan semester antara, tapi kalau di transkrip semuanya hanya ada mata kuliah dan nilainya apa gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Mbak Julia, boleh. Oke, permisi Pak, penumpang nanya. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama, kalau boleh tahu hasil rekaman breakout room-nya ini nanti dibagikan kemana? Tadi kebetulan saya rekam lokal, jadi kalau saya udah beres, saya share di grup aja ya. Oh ya, baik Pak. Terus yang pertanyaan kedua itu, ini kan mengenai KRS semester 2 kan masih sistem paket Pak. Itu kelasnya akan diacak atau sama dengan semester yang lalu? Bisa sama, bisa diacak. Tergantung berarti dari sistem mood di sana. saya. Oh, ngeri. Iya, ya karena belum ada robot atau belum ada automate dari sistemnya. Ada sih, ada. Kalau ada nanti random. Jadi kayak misalkan Mbak Julia mata kuliah A101, B-nya 103 dan lain-lainnya gitu. Jadi mendingan secara manual, misalkan saya masukkan ke dalam 101 semua mata kuliah 101. Kalau 103 ya 103 semua. Gitu. Jadi kalau saya biasanya sortirnya berapa saya masukin kelas ini itu sih ya. Ya mudah-mudahan moodnya baik jadi dapat hasilnya baik. Harus baik dong, masa buruk. Oke. Ya tadi biasanya sih kalau ini ya, biasanya kalau saya nih kalau misalkan di kelas sebelumnya IT 103 biasanya contoh sebelumnya 103 biasanya saya pindahin. Kenapa? Biar tahu yang lain itu ada siapa aja gitu. Jadi nggak di kelas-kelas itu aja. Gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, thank you. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Aman ya? Beres semuanya? Aman, Pak. Oh, ada Mas Dani Prayogo, silakan. Mas Amer udah terlalu paham. Silakan ayo. Nanya, Pak.
terkait pengambilan kelas itu memang rekomendasinya satu kelas aja ya Pak ya? Misal kodenya sama. Iya, kodenya sama ya Pak. Iya. Karena pengalaman dari kemarin saya berantakan banget gara-gara beda-beda sih Pak. Itu pengaruh banget sama jam itu ya Pak ya? Betul. Itu bisa jadi Viconnya bentrok atau nanti bisa jadi pada saat ujian juga nggak bisa. Itu banyak nanti itunya. Jadi kalau mau ambil pada saat ngambil kuliahnya ya, ngambil mata kuliahnya, ambil kode kelas yang sama semua untuk setiap mata kuliah. Biar nggak ada yang bentrok-bentrok. Oke? Oke Pak, cukup itu aja sih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Satu lagi? Pak Riyad. Ya, boleh silakan. Nanti Pak Riyad ngajar kelas apa ya Pak ya? Emang saya masih di usia ya? Oh iya masih ya. Waduh. Salah ngomong. Apa sih Om Rizky? Saya kan mau pindah ke komunikasi. Waduh. Iya. Saya mau senang-senang juga di komunikasi gitu kan. Kita nggak semangat nih Pak. Bosan ngeliatin titik koma sama kurung kurawal di komunikasi kan, saya mau gambar-gambar. Gitu. Nah untuk mata kuliah, kalau tadi kan waktu kapan ya? Waktu webinar atau kapan tadi? Yang saya bilang kan bidang keahlian saya software engineering ya. Nah mata kuliah yang ada hubungannya sama engineer dan development aja, pasti saya di situ, itu dia. Ya kalau networking dikit-dikit lah. Data science nggak terlalu saya. Jadi pokoknya di mata kuliah yang ada software engineer-nya, saya ada di situ. Tapi untuk kelas yang mana? Nah belum tahu. Kan kelasnya banyak. Terus, ada lagi? Aman? Om Rizky mau nanya? Kapan selesainya? Saya hanya menyampaikan sesuatu, boleh nggak Pak Riyad? Silakan, saya mute dulu. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak Riyad. Rekan-rekan perlu rekan-rekan ketahui Pak Riyad ini luar biasa sekali dedikasinya. Sebenarnya Pak Riyad itu lagi sakit loh. Jadi tolong disayang ketua program studi kita yang satu ini. Nah, kenapa? Sayang banget. Oh sayang banget tuh Pak Riyad, disayang banget Pak, luar biasa. Baik, ini izin. Sebetulnya webinar itu di setup sampai dengan hanya jam 5 sore. Jadi untuk mempersingkat waktu bagi rekan-rekan yang sudah hadir, mohon untuk dapat mengisi absen sesuai dengan yang ada di kolom chat Zoom ya. Tadi Pak Riyad juga sudah bagikan. Informasinya hanya itu aja. Selamat melanjutkan kembali jika Pak Riyad ingin melanjutkan ya. Jadi pesan saya jangan lupa disayang, ini ketua program studi yang walaupun sedang sakit dan sedang banyak hal yang harus dilalui tapi tetap tersenyum menyapa teman-teman. Ya. Dikembalikan lagi ke Pak Riyad, silakan Pak Riyad. Ya kan kayak meme-meme yang berasa banyak di internet kan. Depannya senyum-senyum, belakangnya pisau banyak yang nancep. Wah, bercanda. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Ya. Aman semua? Beres ya. Ini memang waktunya terlalu singkat. Saya janjikan kemarin mau ngadain ngobras tapi belum sempat. Jadi kayaknya di bulan ini juga masih belum sempat karena dikejar-kejar deadline akreditasi yang bikin gak tidur tiap hari. Sama penjadwalan juga belum. Jadi ya mungkin nantilah ngobrasnya ya. Pasti akan ada kok, tenang aja silaturahmi itu. Atau nanti bisa dari teman-teman Himatika yang mewakili saya itu. Silakan diadakan. Nanti saya tinggal mantau aja. Itu ya. Kalau nggak ada lagi, balik ke room utama nggak, Rizky? Atau boleh di sini selesai? Kalau mau live di sini sih nggak apa-apa. Cuman kalau mau balik ke live room utama nggak masalah. Cuman kalau Pak Riyad sepertinya sudah harus istirahat ya Pak Riyad ya. Sudah kelelahan. Mungkin teman-teman yang lain boleh nggak apa-apa kalau mau kembali ke main hall. Paling kita sesi foto bersama. Cuma tadi sebenarnya udah ada screenshot. Jadi tidak wajib-wajib banget. Yang penting teman-teman benar-benar isi absensi ya yang sudah diinfokan juga sama Pak Riyad di kolom chat. Kayaknya begitu sih Pak. Oke, sip, beres. Kalau kayak gitu Prodi tadi Pak. Sekretaris Prodi tadi. Oh iya, sekretaris Prodinya nanti ada Mas Ajang sama Mas Ade kalau mau. Tapi gajinya atau udah mana?
Wadaw. Karyawan dulu, Pak. Ya dibuka lowongan sekretaris prodi sukarelawan. Oke, beres ya. Sebelum ini udah mulai mampet dua-duanya. Jadi sebelum napas habis. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, sikap dan semacamnya segalanya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Diingat kewajiban dari teman-teman, terus diingat juga haknya, menuntut hak dan meminta haknya wajib, nggak salah. Malah saya benarkan seperti itu. Jadi kalau kayak kasus-kasus yang seperti tadi, jangan lupa kita orang informatika atau orang ilmu komputer. Jadi saat kita berbicara atau menyampaikan sesuatu, kita punya data yang valid. Saat data kita valid, segalanya juga pasti akan lebih mudah untuk mendapatkan apa yang lagi kita inginkan ya gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya, sukses terus, semangat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Saya izin live.